Oke, mantap Ustadz. Gimana? Panasin aku. Ini kita panasin dulu ya. Oke, pemanasan ya teman-teman semuanya. Bantu tap layar lagi ya. Kita di sini akan di-mute dulu ya. Ya silakan. Saya mute juga ya. Nanti habis ini. Oke ya teman-teman ya. Kawan-kawan semuanya, ini Robert lelenya udah datang gitu ya, udah datang. Saya mau sediakan beberapa data, 2 sih sebenarnya. Pertanyaan saya hanya ada 2 di debat ini. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Bentar ya. Sabar, saya buka dulu. Biar saya langsung tunjukin data gitu. Ini kayaknya seru teman-teman ya. Karena saya belum ada mendapatkan jawaban dari para pendeta mereka tentang yang saya tanyakan ini. Siapa tahu kan Robert ini bisa jawab dia. Kan katanya dia ahli data tuh. Ya kalau dia ahli data ya, coba kita minta datanya dari kitabnya sendiri nanti. Kan kayak gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, tap layar. Dan yang di YouTube ya, sorry. Di YouTube belum live rupanya. Lupa saya. Oke. Bentar ya kawan-kawannya. Tuh, ada targetnya tuh. Isi love orange aja kalau gitu. Oke, udah. Sabar ya teman-teman, santai. Ambil dulu kopinya, ambil cemilannya. Biar nontonnya asik gitu. Ambil pulpennya yang mau belajar sama bukunya. Nah, saya baru live kan di YouTube juga. Terima kasih ya kawan-kawan yang selalu support ya pada malam hari ini. Gak apa-apa, kita panasin akun kan biar tap-tapnya gede juga. Terus mohon bantuan posting ulangnya kepada kawan-kawan ya. Saya mau tahu jawaban dia apa gitu. Kan katanya selalu pakai data tuh ya. Selalu pakai data. Ini ada nggak kira-kira dia punya datanya? Itu yang mau saya tanyakan kepada dia. Yang di YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang di YouTube suaranya aman ya? Nggak banyak gangguan kayak kemarin kan? Apa sih? Oke, 1 menit 26. Jauh kali poinnya 4000 sama 224 teman-teman. Memang sih kita diskusi ini bukan masalah koinnya gitu ya, tapi masalah waktunya. Ada gitu. Ada. Oke. Sengaja kita mute dulu dia ya. Kita mute dulu dia agar kita bisa ngomong. Jadi habis waktu ini baru kita buka mute-nya. Namanya aja 5 menit buat tap-tap layar aja, baru diskusinya. Oke. Syukron jazakallah atas dukungannya ya kawan-kawan yang di YouTube ya. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Katanya Robert membosankan. Memang teman-teman bosan. Cuma saya ada kepentingan pertanyaan ini bisa nggak dia jawab gitu. Saya mau ngetes.
Oke. Bet. Halo. Iya. Halo. Iya. Kita Ini tentang bahas kemarin 1 jam tentang ya. ajaran ya. 1 jam ya. Tentang ajaran. Dan gonta-ganti apa gimana? Jadi Apanya? seperti biasa. Seperti biasa. 5-5. Rules-nya. Oke. Jadi ini tentang pengajaran ya dari kitab suci ya. Mm-mm. Oke. Jadi siapa yang duluan? Seperti biasa saya. Mau nutup yang duluan nutup gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya duluan Oke. juga nggak masalah seperti biasa. Silakan lah. Oke ya, shalom buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di-mute dulu saat biar kita nggak keganggu. Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita berjumpa lagi ya, dan kita kemarin saya diajak diskusi dengan Ustadz Yusuf PI ya. Jadi Ustadz Yusuf PI ini biasanya mau mencoba yang namanya keimanan kekristenan ya. Sampai hari ini beliau masih penasaran, mungkin karena belum mendapatkan hidayah yang benar dari Allahnya ya. Jadi selalu yang namanya mencari-cari orang Kristen untuk yang namanya diskusi. Dan judul diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang pengajaran ya, atau sumber pengajaran. Jadi Alkitab itu kita semua tahu ya, bahwa Alkitab itu dalam Perjanjian Lama itu menceritakan tentang yang namanya sejarah bangsa Israel dan nubuatan dari para nabi tentang kedatangan Mesias atau Yesus Kristus ya. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu terdapat banyak-banyak nubuatan dan sejarah bangsa Israel, serta kitab-kitab tentang hikmat akal budi. Ada juga banyak kitab kitab kidung-kidung pujian juga ada ya, termasuk bermazmur juga itu menandakan yang namanya kitab untuk nyanyian dan pujian bagi Tuhan ya. Dan di dalam Perjanjian Baru itu adalah yang namanya penggenapan dari Perjanjian Lama. Dan teman-teman semua, Alkitab ini ditulis oleh Injil ini ditulis ya oleh para rasul. Yohanes seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, dan apa ini tentang kesaksian para rasul ya. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami raba, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Alkitab ini dituliskan karena mereka melihat, mendengar, jadi mereka langsung menyaksikan atas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sesuai dengan pengajaran yang ada yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, makanya mereka menuliskan sesuai dengan fakta sejarah, dan hal-hal yang dituliskan itu disampaikan di dalam Perjanjian Baru ya, karena memang Tuhan Yesus datang untuk menggenapi yang sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan apa yang juga disampaikan oleh mereka karena mereka melihat, mendengar, dan menyatakannya langsung ya. Jadi tidak ada yang namanya suatu hal yang namanya fiktif ya. Dan Alkitab ini kalau yang disampaikan oleh para rasul itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Makanya para rasul itu pasti konsisten dengan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang punya prinsip kasih, kudus, dan adil. Itulah Allah yang benar, Allah yang menyatakan kasihnya, Allah yang menyatakan keadilannya, Allah yang menyatakan kekudusannya. Makanya Tuhan Yesus itu dalam penghambaannya sebagai seorang manusia, dia tetap kudus, dan dia tetap adil, dan dia tetap mengasihi kita semua. Itulah Allah yang kasih, bukan Allah yang memerintah kita hanya dengan seenak jidat, dengan yang namanya mengatakan tentang sembahlah aku, sembahlah aku. Tuhan kami bukan pengemis, Allah kami itu bukan pengemis. Allah yang nyata itu Allah yang melakukan hal yang memang nyata, perbuatannya ada dan tertulis seperti fakta sejarah. Bukan yang namanya hanya omong-omong. Ya. Tuhan Yesus datang melakukan mujizatnya, melakukan segala sesuatu, merubah air menjadi anggur, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, ya, meredakan badai. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang bukan ngemis-ngemis. Dan di dalam ajaran Alkitab semua itu tertulis. Ya, itu yang menandakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan dengan yang perbuatan yang nyata. Dia menyatakan kasihnya, mati di kayu salib dan bangkit dan terangkat ke surga
untuk yang namanya memerdekakan hidup kita. Ya, jadi apa yang kita sampaikan ya di sini, sekiranya mungkin nanti ada pertanyaan dari Yusuf PI terkait dengan apa yang saya sampaikan, mungkin itu nanti kita akan tunggu. Dan thank you buat teman-teman semua yang selalu support. Jangan lupa untuk selalu share-share, dan ini karena akun baru ya dan akun asli, jadi belum banyak yang support juga, makanya butuh share-share ya teman-teman semua. Thank you buat teman-teman semua juga yang udah selalu support. Jangan lupa untuk selalu hadir di sini ya dan mendukung room ini. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, buat teman-teman semua. Thank you. Belum muncul ini. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman perlu tahu ya, memang sudah kenal juga ya sama Robert gitu ya. Malam tadi ya dia naik ke tempat saya mau ajukan diskusi sama dia. Karena ada pertanyaan tentang masalah ajaran. Ya betul, yang kita bahas itu adalah masalah kitab, yang mana di dalam kitab itu ada ajarannya. Nah, standar dari kitab suci itu seperti apa? Ini juga akan kita bahas pada malam hari ini. Yang namanya kitab suci pastinya berisi firman Tuhan 100%, tidak ada ya teman-teman semuanya dari ideologi orang lain masuk ke dalam kitab tersebut. Nggak ada. Jadi kalau untuk jadi pedoman hidup ya, itu nggak boleh berubah-ubah gitu kitab. Dan kitab ini pasti juga ada bahasa sumbernya. Kan kayak gitu. Contoh nih ya, Al-Quran di Indonesia sumbernya bahasa Arab. Terus juga ya Kristen. Nah, Kristen sumbernya dari bahasa Yunani. Jadi untuk membuktikan bahwa ajaran kita itu benar ya teman-teman semuanya, kita harus ambil dari sumbernya. Apakah sudah betul terjemahannya? Nah, itu dulu ya, itu dulu yang patut kita pertanyakan. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, Al-Quran mengatakan, qalallahu ta'ala di Quran surah Al-Hijr ayat 9 ya. Di situ Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Terbukti sampai sekarang kitab kita satu harokat saja atau satu titik aja itu berubah, ributnya seluruh dunia. Kan kayak gitu. Nah, itu yang namanya kitab suci, ketetapan dari Tuhan. Bukan kitab yang bisa tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Lalu mau yang mana kan diikuti kayak gitu. Masa terjemahannya salah melulu? Gak ada benar-benarnya, gak ada habis-habisnya dari dulu, kan gitu. Nah, jadi untuk masalah kitab suci ini ya teman-teman kita semuanya, dari Al-Quran. Al-Quran bagaimana proses penurunannya? Ya jelas ya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Nah, kan kayak gitu, ada 4 gitu penulis dari Al-Quran tersebut. Kita sudah ketahui bersama. Jadi prosesnya seperti itu untuk kitab Al-Quran. Lalu kitab kawan kita ini nanti seperti apa gitu? Sumbernya bagaimana? Nah, ini yang patut kita pertanyakan. Tapi kalau untuk masalah prolog atau opening ini ya teman-teman, saya tidak mengajukan sebuah pertanyaan dulu. Karena apa? Karena dia dulu yang nanya, karena dia yang buka. Jadi itulah kawan-kawan semuanya, mari kita bedah kitab pada malam hari ini. Bagaimana sih ajarannya? Bagaimana sih ya yang terkandung di dalamnya? Itu yang perlu kita pelajari malam hari ini. Ya, jadi teman-teman, gak ada Al-Quran itu gedebuk turun bukunya dari langit. Ada yang berpahaman kayak gitu? Gak ada ya.
dari kawan kita Kristen, mereka mikir munculnya Al-Quran turun dari langit bukunya. Enggak. Itu ya teman-teman, ada sejarah dari Al-Quran. Al-Quran yang asli kan juga tanpa harokatnya. Ilmu harokat, ilmu tajwid kan itu ditemukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teman-teman, mari kita kupas gitu ya. Kita kupas. Yang namanya sebuah kitab pasti ada sumbernya. Saya mau mengupas tentang masalah kebenaran ini dari sumber gitu. Kebenaran ini dari sumber, bukan dari bacot doang atau omong-omong doang, kan gitu. Sebenarnya kalau saya mau nanya ya teman-teman semuanya, nanti dulu dah. Saya mau lihat dulu pertanyaan Robert seperti apa. Saya sesi 2 aja nanti nanyanya ya. Oke, mungkin itu dulu cukup ya teman-teman untuk prolognya, dan saksikanlah diskusi ini. Thank you. Oke ya. Oke ya, tadi kita udah dengar dari Yusuf ya terkait dengan Al-Quran yang sumbernya, ideologinya itu harus jelas ya. Surah atau apapun yang dilakukan di dalam Al-Quran itu merupakan sumber-sumbernya harus jelas, dari mana, siapa yang menulis ya, siapa yang melakukan penulisannya juga harus jelas. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan tadi, ada ideologi dan sumbernya ya, tentu dari Allah ya. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran di sini kan banyak ya yang namanya Quran ini, kalau kita lihat ya. Dan Al-Quran sendiri tadi sempat disinggung ya, bahwa ada yang namanya penerjemahan ya. Penerjemahan Al-Quran itu juga berubah-berubah ya. Kalau kita lihat dalam NU Online, ini kita baca ya, supaya teman-teman juga harus ngerti tentang terjemahan yang berubah-berubah itu pasti ya ada di dalam Quran juga. Nah, Muklis Hanafi, teks Al-Quran tetap terjemahannya bisa berubah. Ya begitu juga dengan kekristenan. Nah, kalau Al-Quran ini dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat awam, kementerian ya menerbitkan Al-Quran tahun 2019, saat ini edisi 2019. Nah, jadi kalau teman-teman baca di sini oleh Kementerian Terjemahan Al-Quran itu juga berubah, mengalami penyempurnaan beberapa kali. Jadi kita juga mengetahui bahwa Al-Quran dalam terjemahannya juga selalu berubah. Ya. Jadi bukan berarti bahwa dia pakai terjemahan lama sampai hari ini ejaan lama. Contohnya terjemahan lama itu seperti kata Jumat. Dulu kan ditulis DJOEMAT gitu kan. Nah, sekarang sudah ada perubahan. Ya, itulah yang namanya perubahan dalam terjemahan. Tetapi apakah pernah berubah? Ya, kita tidak tahu juga, karena hal-hal ini ya ada juga perbedaan antara Quran harf, wars ya, dan itu yang dipahami di Indonesia itu kan Quran versi hafs atau wars, saya juga nggak tahu, tetapi wars itu lebih di Maroko ya, karena memang terjemahannya ada perbedaan ya terkait dengan qiraatnya atau apapun itu, seperti yang Ustadz Yusuf tadi sudah bilang bahwa perbedaan-perbedaannya pada harokatnya, dan tidak pernah saya melihat juga ya kalau seandainya manuskrip Al-Quran itu dibuka secara online, tidak pernah. Makanya saya juga agak heran. Dan kalau tentang bacaan Quran itu entah dapatkan dari mana sumbernya bahwa harus dibaca seperti itu. Tetapi saya juga pernah mendengar sih ya apa yang dikatakan Muhammad terkait dengan bacaan-bacaan. Ya, jadi kalau mendengarkan segala sesuatu yang namanya tentang Quran atau dinyanyikan itu kayaknya harus ada sihir-sihir indah. Coba kalau kita baca ya, mungkin apakah itu berpengaruh ya dengan sihir-sihir indah ini? Kita baca dalam Musnad Ahmad 2909 ya. Jadi di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Jadi apakah ini harus yang namanya disebut sihir-sihir, dan sesungguhnya di antara syair yang ada mengandung hukum. Jadi apakah di dalam Quran ini
Ya, karena dia harus punya syair-syair, contohnya qalla gitu kan, itu harus dibaca supaya indah, supaya yang namanya menimbulkan yang namanya sihir-sihir. Ya, ini masih kita pertanyakan teman-teman semua. Ya, dan kemudian kalau kita juga baca di dalam Quran, ya, karena selain ada sihir juga ada juga sumber-sumbernya itu dari jin. Ya, kalau kita baca ya, dan secara hal yang namanya surah jin di surat 72 ini, kalau teman-teman tahu, ini kan ada surah jin juga. Nah, ini juga merupakan sumber pengetahuan orang Islam, ya, karena jin itu yang mengatakan bahwa, ya, di dalam ayat ketiganya surah jin ayat ketiga, kita langsung aja. Dan sesungguhnya, ya, maha tinggi Allah tidak beristri dan tidak beranak. Nah, di sini ada pengetahuan tentang yang namanya sumbernya dari bangsa jin. Nah, yang lebih eloknya lagi, bangsa jin ini tidak mau menginginkan yang namanya mereka itu yang namanya bersitinja dengan kotoran binatang. Nah, saya ingin tanya sama Pak Ustadz, ini kotoran binatang nggak boleh dipakai untuk cebok. Ya, tetapi dalam ajaran Islam, kenapa kencing onta itu dalam ajaran Islam, ya, ini kan hadis dan Quran, itu bisa untuk diminum, sedangkan bersih tinja itu nggak boleh diminum. Saya ingin tanya itu aja sih. Ini kan tergantung dengan ajaran Islam juga ya dalam kitab Abu Daud. Silakan. Belum. Oke ya teman-teman semuanya, selama 5 menit saya dengarkan, ya tahu sih ya arahnya kemana, kan kayak gitu. Saya berkewajiban dulu menjawab untuk masalah Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'an itu bukan syair. Nah, itu terdapat di dalam Quran surah nih ya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak. Baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberikan penerangan. Oke? Jadi Al-Quran itu bukan tuduhan Anda seperti syair tadi. Terus yang kedua, tentang permasalahan masalah minum kencing unta. Pertama-tama kita harus ketahui ya kawan-kawan, tidak ada diperintahkan di hadis kita itu minum kencing unta. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Coba kalau kita lihat sejarahnya. Itu kan dari suku Urana yang meminta pengobatan tradisional gitu. Jadi kencing unta ini bukan diperintahkan kepada muslim, tapi diperintahkan kepada orang kafir yang meminta kepada Nabi tadi. Biar kau tahu kan gitu. Nah, kalau untuk masalah urusan kencing-kencing, bet, aku mau tanya, bet. Nih ya, dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27, kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja ya teman-teman. Bentar. Sebentar ya, saya buka data dulu. Nih. Coba, kalau untuk masalah kencing-kencing ini saya demen, bet. Ya, nih. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung itu berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu atau kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok, yang makan nya tuh ya, dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kira-kira kawan kita Robert ini udah minum kencingnya sendiri nggak ya? Karena minum kencing sendiri itu ada tertulis di kitab Robert ya kawan-kawan. Ya, semoga aja ya dia bisa mengikuti seluruh isi kitabnya, yaitu
makan tai sendiri dan kencing sendiri. Ah, kan kayak gitu. Coba tolong dijelaskan ya. Atau Anda bisa tanya balik sama saya ya tentang masalah khasiat kencing unta, nggak apa-apa. Ini kita pilih-pilih aja nih ya, kita pilih-pilih aja. Kalau saya suguhkan dua hal, satu kencing unta, satu kencingmu sendiri di jus mu sendiri, ya, kau pilih mana? Oke, ya bet ya, kau pilih mana? Mau minum kencingmu sendiri kah? Atau kencing unta? Saya mau tahu deh, apa ya tanggapan Robert tentang masalah yang tertulis di kitabnya. Saya nggak bicara perikopnya, kan kayak gitu. Yang namanya masuk kitab berarti ini adalah sebuah pelajaran, ya pelajaran atau intisari yang diambil dari kitab tersebut. Jadi di sini bisa juga untuk diamalkan. Nah, kalau kawan-kawan kita mempunyai kitab seperti ini, apakah sudah ya Anda meminum kencing Anda dan Anda sendiri dulu gitu ya? Terus untuk masalah kitab itu kata Robert langsung menyaksikan. Para saksinya di mana, Bet? Coba kau buka Lukas 1 sampai 3. Sejak kapan Lukas menyaksikan luntang-lantung dengan Yesus dia hidup? Katanya kitab yang benar itu langsung menyaksikan. Sejak kapan Lukas itu ketemu Yesus? Saya mau tanya dulu, karena Lukas 1 sampai 3 ya, di situ dikatakan kitabmu dari hasil kesaksian dan penyelidikan Lukas. Sejak kapan? Ya, nih saya catat nih. Lukas langsung menyaksikan. Ya, penulis-penulis kitab itu kata Robert, heran saya. Langsung menyaksikan. Nah, makanya saya trigger di poin ini gitu. Silakan. Oke, sorry. Tadi saya sudah mendengar ya terkait dengan ini, langsung aja ya. Jadi, tetapi juru minuman agung berkata, Tuanku mengutus aku mengucapkan perkataan-perkataan ini, Tuhan kepada duduklah ya sambil minum. Jadi ini kalau teman-teman mengerti tentang apa yang disampaikan ini, di situ adalah tentang pengepungan yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi kotoran-kotoran itu adalah mereka akan bagaimana nanti kelaparan. Ya, jadi bukan berarti bahwa hal-hal seperti ini terjadi kepada kita, dan ini bukan perintah teman-teman. Ya, ini sama seperti Yehezkiel 4 ayat 12. Di sini pengepungan kota, lambang pengepungan kota. Jadi yang disampaikan ini supaya bangsa Israel itu taat kepada kepada Allah. Nah, termasuk juga ini. Jadi bukan berarti bahwa kita disuruh untuk hal seperti itu. Yerusalem dikepung oleh Sanhedrin. Jadi tidak ada di situ yang namanya menyuruh untuk kita sebagai orang Kristen yang namanya melakukan hal itu, tetapi mereka akan mendapatkan kelaparan. Jadi contohnya seperti yang dikatakan di dalam 12 ini, makanlah roti jelal yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ya, di sini ya yang dikatakan di sini, aduh Tuhan, ya ini kejawab Yehezkiel. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai dan binatang buas, lagi pula tak pernah masuk ke mulutku. Lalu firman-Nya, lihatlah kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu dan gantilah kotoran manusia dan bakarlah rotimu itu sendiri. Artinya mereka dalam pengepungan itu, mereka akan tersiksa parah. Jadi ini bukan tentang ajaran nanti seperti apa, tetapi tentang kejadian itu. Tuhan mau supaya mereka taat kepada Tuhan. Bukan yang namanya untuk makan nanti seperti sampai hari ini. Dan terkait dengan yang namanya Lukas, ingat ya, tadi saya sudah bilang, karena itu ya, yang namanya diselidiki, tentu mereka bertanya, melalui penyelidikan, bertanya, apa yang tadi disampaikan dalam 1 Yohanes 1, ya, jelas di situ, ya, yang telah kami saksikan, dan siapa yang disaksikan di situ, ya tentu adalah hal-hal yang disampaikan kepada yang diselidiki. Jadi mereka menuliskan
Jadi satu saksi itu bukanlah saksi ya. Saksi itu kalau di dalam Kristen, perempuan pun dianggap sebagai satu saksi. Ya, bukan sebagai otaknya setengah. Ya, makanya Lukas bertanya kepada Maria, tentu itu juga dijadikan saksi. Ya. Nah, kalau hal-hal yang dikatakan di dalam Islam bahwa perempuan otaknya setengah, nah itu tidak dipakai. Kalau perempuan itu tidak dapat dilakukan suatu hal yang namanya kesaksian. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh si Yusuf tadi, kalau kita baca ya, bahwa tidak pernah diajarkan untuk minum kencing onta. Tetapi Muhammad di sini kau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad apa bagaimana ya? Nih kita baca 2545 ya. Jadi Muhammad di sini ya yang mengatakan bahwa air kencing onta itu adalah obat. Ini ya baca ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya dalam kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Nah, kalau yang dikatakan di sini bahwa Muhammad tidak boleh yang namanya ya mereka itu cebok pakai yang namanya kotoran hewan. Tetapi kalau yang namanya minum kencing ini sama seperti jin juga. Telah datang utusan dari bangsa jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan tulang kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah menjadikan rejeki bagi kami, ya pada hal tersebut. Tetapi kau nggak boleh cebok pakai yang namanya kotoran hewan, nggak boleh cebok pakai kotoran binatang. Nah, tetapi kalau minum makan boleh, ini ya. Jadi kalau Muhammad menyarankan untuk yang namanya minum kencing onta, memang tidak diperintah, tetapi Muhammad di situ mengatakan sesungguhnya kencing onta itu mengandung obat. Ya, jadi ini pertanyaannya, apakah Islam itu sama dengan bangsa jin? Ya, bahwa mereka makan dan minum yang sama. Karena ini minum kotoran juga ya. Ini kotoran loh. Ya, silakan dijawab. Oke, teman-teman semuanya. Ya, kita jawab dulu tentang masalah kencing unta. Dan diakui Robert, itu bukan perintah ke muslim. Minum kencing unta itu. Ya, terima kasih, Bet. Ya, tepuk tangan. Tidak ada perintahnya. Nah, itu kan kau tahu, ya. Artinya apa? Tidak ada perintahnya kepada muslim untuk meminum kencing unta. Pinter, ya pinter. Jadi siapa yang disuruh minum kencing unta sebagai obat tadi? Orang kafir, ya. Makanya saya kemarin tuh di Mekah mau cari kencing unta buat kalian semua gitu. Saya kasih ke Kristen kencing untanya. Masalahnya gitu kemarin tuh. Ya, itu Betnya. Tadi kau kesana kemari menjelaskan masalah sejarahnya, ya sejarahnya masalah kencing di kencing jus tadi dah, ya jus tadi. Ngapain kau pandang kitab orang sedangkan di kitabmu lebih seram gitu loh. Sama kencing unta tidak ada perintah, ini pun juru minuman agung itu kan cerita. Sama hadis itu juga cerita gitu. Cerita hidup Nabi kan kayak gitu. Terus tadi kau katakan perempuan muslim otaknya setengah. Baik, masih bagus perempuan muslim otaknya setengah daripada Kristen yang kagak punya otak, Dad. Nih, coba kau buka dulu kitab kau ya. Di Yeremia 4 nomor 22 ya, di situ dikatakan sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak kegeser. Anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Gak punya akal dia, Bet. Ya. Gak ada otaknya. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik
mereka tidak tahu gitu. Jadi masih ada ya, masih mending perempuan muslim otaknya setengah daripada yang kagak punya otak sama sekali gitu loh. Ya, masih mending itu ya. Gak heran kami ya sama kalian semua bahwa kalian kena teman-teman. Langsung kena saya. Aduh. Iya. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Coba kalau kita lihat kitab Robert. Lebih baik perempuan yang otaknya setengah daripada yang kagak punya otak sama sekali gitu. Nah itu Bet ya. Aduh teman-teman, saya kena report ini, kena pelanggaran saya. Gak apa-apa, nanti saya akan live ulang lagi dan akan tetap masuk kepada Robert ya, kembali gitu kita live ulangnya. Gak apa-apa. Tentang masalah Bible ya, Robert, tentang Lukas tadi. Lukas. Berarti Lukas tidak menyaksikan langsung kejadiannya, Bet ya. Itu tidak menyaksikan langsung Lukasnya. Kata kau, kitab kau itu ya adalah kebenaran yang langsung disaksikan katanya oleh para saksi. Itu ya, itu opening darimu. Di seluruh Alkitab kamu itu langsung menyaksikan gitu. Makanya saya bawa Lukas 1 sampai 3. Lukas tidak menyaksikan langsung, tidak hidup dengan Yesus. Lalu kau bilang narasimu langsung menyaksikan langsung menyaksikan. Kapan Yesus luntang-lantung dengan Lukas? Dari 12 murid Yesus itu aja tidak ada Lukas. Gitu. Coba kau pertanggungjawabkan narasimu sendiri dulu gitu. Ya, narasimu sendiri yang salah gitu. Kamu mengatakan langsung menyaksikan ya. Aduh, berarti melihat dengan kepala ya, dengan matanya sendiri kan? Tertulis di kitabmu itu. Coba kasih yang benar gitu pemahaman untuk kami. Bagaimana sih kitab kamu itu? Ya Bet ya. Gitu. Saya mau tahu jawabannya dulu dan ini teman-teman semuanya